kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte racun? Kilau dingin melintas di mata dokter perkecil saat dia berteriak. 5 tetua sekte racun, bentuk formasi, serahkan si Bian padaku. Segera, Woya dan 4 tetua lain di belakangnya dengan cepat menyebar dan membentuk formasi misterius. Douji yang kuat melonjak dari tubuh mereka saat 5 tangan bertabrakan. Namun, saat aura 5 orang ini telah berkumpul bersama, serangan mereka tidak menuju pada gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, itu menembak ke arah dokter perkecil di depan mereka. Perubahan mendadak ini berada di luar dugaan semua orang, bahkan dokter perkecil berhenti sejenak. Namun sebelum 5 serangan di dekatnya mencapai, sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Api hijau gelap tiba-tiba melonjak keluar dan dengan keras bertabrakan dengan serangan 5 tetua. Pada saat yang sama, Douji yang kuat tiba-tiba meledak, itu menghantam Woya. Segel membuka gunung. Bang, wajah Woya ditutupi kemarahan menerima serangan berat Xiaoyan. Mulutnya penuh darah segar, tanpa sadar terlempar keluar dari formasi. Sesaat kemudian dia pingsan dan jatuh ke tanah. Mata 4 tetua lainnya tercengang saat melihat Woya terjatuh karena luka serius. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada tambahan horor ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan kaget di sekelilingnya. Dia kemudian mengambil beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya. Kemudian matanya segera melirik acuh tak acuh Woya yang jatuh, yang dia tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Sesaat kemudian, niat membunuh melintas di matanya. Cahaya api yang berputar-putar tiba-tiba menggumpal di ujung jarinya. Namun rawangan marah Shisan tiba-tiba meledak ketika Xiaoyan akan menembak ke arah Woya. Tongkatnya dengan kejam menghantam titik fatal Xiaoyan. Cahaya perak segera melintas di bawah kaki Xiaoyan saat ujung tongkat Shisan menghantam. Sebuah bayangan. Mata Shisan segera menyusut ketika dia melihat bahwa serangannya sia-sia. Ketika dia menoleh lagi, dia sudah melihat Xiaoyan telah muncul di atas kepala Woya yang jatuh ke tanah. Bang, nyala api di tangan Xiaoyan menjadi seperti bor tanpa ampun menembak di atas kepala Woya. Sebuah lubang dan darah segera muncul dan kekuatan hidup di mata Woya dengan cepat menghilang. Bajingan, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan berhenti sampai kamu mati. Shisan segera marah setelah melihat Xiaoyan benar-benar telah membunuh Woya di depannya. Xiaoyan benar-benar mengabaikan raungan marah Shisan. Dia kemudian menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Ketua Shisan, maafkan aku, kamu terlambat bicara. Lidah yang tajam. Kemuraman melintas di mata Shisan. Dia tiba-tiba mengeluarkan peluit dari cincin penyimpanannya dan segera meniupnya. Sesaat kemudian, makhluk luar biasa keluar dari kebut hitam dan muncul di depan tatapan semua orang. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit ketika melihat makhluk besar yang muncul. Iblis langit kalajengking 4 sayap, binatang sihir tingkat 6, mengapa muncul di sini? Iblis langit kalajengking 4 sayap segera mengeluarkan desisan, kemudian mengepakkan sayapnya dan menyerang Xiaoyan seperti meteor. Tekanan angin besar dari langit menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Cahaya perak segera muncul di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Kamu ingin melarikan diri? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Shisan tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Tongkat birunya dengan keras menabrak kepala Xiaoyan. Xiaoyan baru saja akan menghindar dari tongkat Shisan, namun ekor kalajengking sudah menembak dari udara. Bang, penguasa hitam besar melintas dan muncul dengan keras bertabrakan dengan ekor yang sangat besar. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar dapat mengatur serangan mereka dengan sangat baik. Iblis langit kalajengking 4 sayap tidak memberikan Xiaoyan waktu istirahat. 2 capit besar menari-nari saat mereka menembak menuju Xiaoyan. Xiaoyan baru saja menghindar, tiba-tiba sosok kecil Jian muncul. Tangan kecilnya segera menghantam capit kalajengking. Bang, sepasang capit besar seperti logam tiba-tiba menyusut kembali. Tinggalkan orang besar ini padaku. Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengannya. Xiaoyan dan Shisan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa yang lembut. Mereka sejenak berhenti ketika sosok Jian dengan lincah saat menghindari serangan liar iblis langit kalajengking 4 sayap. Setiap kali dia menghindar, tinju Jian akan menghantam cangkang besarnya, yang membuat tubuh besarnya bergetar, dan jatuh kembali di depan banyak tatapan tertegun. Teman besar, tidak ada gunanya menggunakan capitmu secara sembarangan. Jian tertawa terbahak-bahak ketika melihat iblis langit kalajengking 4 sayap menggila. Tubuhnya berkali-kali menghindar sebelum kedua tangannya meraih salah satu capitnya. Itu akhirnya dilemparkan dengan kejam ke arah pegunungan 10.000 kalajengking. Bang, iblis langit kalajengking 4 sayap seperti meriam raksasa dengan kasar menembaki pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking. Mulutnya sedikit terluka dan memancarkan desisan marah.
Empat sayapnya sekali lagi mengepak dan naik ke udara dan meluncurkan serangan pada Jian. Jian bukannya merasa marah ketika melihat serangan iblis langit kalajengking empat sayap datang sekali lagi. Sayapnya mengepak dan dia sekali lagi bersemangat maju. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang di langit benar-benar tidak proporsional. Tatapannya segera beralih pada Sisan. Ketua Sisan, sepertinya binatang sihir milikmu tidak bisa membantu lagi. Sudut mulut Sisan bergetar sedikit ketika dia mendengar ejekan Xiaoyan. Kamu sebaiknya tidak segera bahagia, orang yang tertawa belakangan adalah pemenangnya. Xiaoyan tersenyum samar, tatapannya memandang sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah berubah ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Sisan sejenak menyapu pertempuran setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk, terlepas dari apakah itu adalah pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian para murid biasa di tanah. Kemudian matanya bergeser ke arah pertempuran Xibian dan dokter perkecil yang telah memasuki panas dan putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di situ berfluktuasi berulang kali. Ketua Sisan, kamu tidak dapat terganggu pada saat seperti ini. Jika kamu mengikuti jejak Wuya, Xibian mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Sisan segera pulih setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tongkatnya sekali lagi memblokir penguasa hitam besar. Bang, gelombang udara yang meletus mengguncang Xiaoyan dan Sisan sampai mereka mundur selangkah. Sisan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Teriakan Xibian tiba-tiba terdengar di samping telinga Sisan tepat ketika tubuhnya stabil. Sisan terkejut ketika mendengar ini. Jika mereka tidak mengundang orang itu, keluar dalam situasi saat ini sepertinya akhir pertempuran akan sulit diprediksi. Sisan segera berhenti ragu-ragu, dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang terbentuk dari sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan kasar menekannya, dan kabut hitam segera pecah. Segera, aura yang megah perlahan merembas keluar dari dalamnya. Akhirnya, itu menutupi seluruh pegunungan 10.000 kalajengking. Niat membunuh padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan diri? Kemunculan tiba-tiba kabut hitam juga menyebabkan pertarungan dokter perkecil dan Xibian berhenti sejenak. Dokter perkecil menyipitkan matanya ketika dia bergumam, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Sementara dokter perkecil bergumam, kabut hitam dengan cepat terbang ke medan pertempuran. Xibian, tidak disangka bahwa kamu sebenarnya tidak dapat berurusan dengannya. Pelindung Ti bercanda, pemimpin sekte darah ini bukanlah orang biasa. Xibian tertawa, nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami, tidak masalah jika kamu ingin aku campur tangan, namun kamu harus sadar akan hadiah setelah ini. Suara dingin sosok hitam bergema di langit. Mata dokter perkecil sedingin es saat dia melihat sosok hitam dan perlahan berbicara. Sungguh tak terduga, itu sebenarnya kamu. Aku telah memberimu kesempatan, sayangnya kamu membuangnya. Kemudian, tatapan pelindung Ti bergerak ke arah Xibian. Kamu harus menundanya dulu, aku akan datang dan menangkapnya, begitu aku menangkap semua roh dari ahli sekte racun. Segera, dua rantai hitam menembak ke arah dua doang sekte racun. Roh ahli biasa memang tidak sebaik seorang alkemis. Pelindung Ti menyerap roh ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya. Bocah, apakah kamu akhirnya merasa takut? Sisan berpikir bahwa Xiaoyan terguncang ketika melihat metode pelindung Ti. Xiaoyan merajut alisnya sedikit saat dia melirik Sisan. Kemarahan di wajah Sisan menjadi lebih padat ketika Xiaoyan hanya tertawa dingin. Tuan Ti, orang ini adalah sekte racun, keahliannya cukup hebat, tolong bantu aku menangkapnya. Mata pelindung Ti segera menyapu tubuh Xiaoyan. Dengan jentikan jarinya, rantai hitam melesat keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Xiaoyan. Cahaya perak segera melintas ketika rantai hitam menyerang. Banyak bayangan muncul berulang kali saat Xiaoyan melakukannya. Hah? Pelindung Ti terkejut ketika serangan rantainya dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan. Pelindung Ti akhirnya marah ketika Xiaoyan berkali-kali menghindari rantai hitam. Segelit tangannya tiba-tiba bergerak. Segera 7 rantai hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu terjalin satu sama lain sebelum mengejar Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar dia tidak bisa menghindari serangan ini. Namun ketika rantai hitam akan menyerang Xiaoyan, ruang di dekatnya tiba-tiba berfluktuasi, dan rantai hitam hanya melewati tubuh Xiaoyan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan pelindung Ti tertegun. Bolehkah aku tahu ahli dojong mana yang bersembunyi di sini?
Tolong jangan ikut campur tangan jika tidak. Jika tidak apa yang bisa kamu lakukan? Sosok Ratu Medusa perlahan muncul di depan Xiaoyan saat suara dinginnya terdengar. Mata pelindung Ti terlihat gelap saat menyapu tubuh Ratu Medusa. Hatinya merasa sedikit kagum. Dia bisa merasakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang tidak lemah darinya. Serahkan dia padaku. Ratu Medusa melirik samar pelindung Ti. Menjentikkan jarinya, sebuah pedang berbentuk ular segera muncul. Hati-hati, aku akan datang dan membantumu setelah aku menghabisi orang itu. Xiaoyan mengangguk. Tatapan jahatnya segera melirik Sisan. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Aku tahu target perjalananmu kali ini adalah dia. Kemudian Ratu Medusa segera melesat ke arah pelindung Ti. Pertarungan antara dua ahli Daojong segera terdengar di langit. Suara tabrakan rantai dan pedang menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Sementara itu, di langit yang jauh, ekspresi Xibian langsung menegang saat melihat penampilan Ratu Medusa. Sungguh tak terduga, kamu juga mengundang seorang pembantu. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu. Dokter perkecil tersenyum samar, matanya menyapu di bawahnya saat dia mengejek. Sepertinya harapan dari gerbang 10.000 kalajengking untuk menelan sekte racun hampir gagal. Terlalu cepat bagimu untuk bahagia. Xibian tertawa marah, tongkatnya dengan keras membanting udara kosong saat jubahnya robek. Dan tato kalajengking warna darah segera muncul di dadanya. Pada saat ini, Xibian telah berubah menjadi monster setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya telah berlumuran darah. Hari ini, aku akan membiarkanmu menjadi orang pertama untuk penguasaan penuh keahlian roh darahku. Capit besar warna darah Xibian menunjuk ke arah dokter perkecil. Aura orang tua itu telah naik ke puncak Daojong bintang 5. Itu sudah melampaui dokter perkecil. Aku harus pergi dan membantunya. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak, namun sosok Sisan menghadang di depannya. Kamu seharusnya tinggal di sini dengan tenang. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Sisan yang menghalanginya. Penguasa hitam besarnya segera muncul, kemudian menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Sementara Xiaoyan terjerat dengan Sisan, Xibian juga melepaskan serangannya. Capit warna darahnya menari-nari saat menjepit pinggang dokter perkecil. Kuku tajam dokter perkecil segera memblokir. Suara dentang logam segera terdengar ketika kuku dan capit bertabrakan. Dan kuku dokter perkecil benar-benar rusak. Tubuhnya buru-buru bergerak mundur. Dia kelihatan sedikit sengsara. Sesaat kemudian, dia menggigit ujung jarinya. Darah merah terang segera merembes keluar dan segel aneh muncul di dahinya. Mata kirinya berubah menjadi ungu tua, sementara mata kanannya menjadi warna keabu-abuan. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku benar-benar melepaskan tubuh racun menyedihkanku. Bisa mati karena ini layak untuk statusmu. Sky Passion Prison World. Segera ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi, berputar-putar dan membentuk sangkar yang tak terlihat. Wajah Xibian kelihatan suram di dalam ruang sangkar saat dia bergumam. Tubuh racun menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Namun aku akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi warna darah yang megah tiba-tiba melonjak dari tubuh Xibian setelah teriakannya. Dua capit besar melambai bersiap menunggu dokter perkecil yang tersembunyi untuk menyerang. Karena tertutup oleh kabut ungu, semua orang tidak dapat melihat pertarungan di dalamnya. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya, namun itu memantul kembali. Sekarang kami hanya dapat menunggu. Xiaoyan menghela napas di dalam hatinya. Tatapannya segera bergerak ke arah Sisan di depannya. Karena ketua Sisan sangat ingin bertarung denganku, aku akan memberimu kepuasan hari ini. Kaki Xiaoyan dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip. Sesaat kemudian dia sudah muncul di atas kepala Sisan dengan penguasa hitamnya menghantam. Sisan mengeluarkan dengusan dingin saat pedang biru di tangannya memblokir. Peng, suara tabrakan logam terdengar. Percikan api bermunculan menyebar dari titik kontak saat dua sosok manusia dengan cepat menarik mundur. Tubuh Xiaoyan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, kaki Sisan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Tatapan Xiaoyan menjadi lebih kejam saat melihat Sisan mengambil beberapa langkah mundur. Douci warna hijau melonjak keluar dari tubuhnya dan memasuki penguasa hitam besarnya. Ekspresi Sisan sedikit berubah ketika merasakan energi besar yang terkandung di dalam penguasa hitam. Pedang biru di tangannya menari-nari saat Douci di tubuhnya melonjak keluar. Sepertinya dia juga akan mengeluarkan teknik Do terkuatnya. Gelombang api tsunami, Heaven Shaking Road. Peng, sebuah ledakan seperti petir segera bergema di atas langit saat keduanya berteriak. Gelombang energi panas menghantam Sisan sampai dia mengeluarkan erangan tertahan. Dia buru-buru mundur dengan cara tergesa-gesa.
Namun Xiaoyan sekali lagi sudah muncul di depannya dengan penguasa hitam menghantam, dan Sisan hanya bisa mengelak sekali lagi dan buru-buru menjauh mundur. Xiaoyan tertawa dingin ketika melihat Sisan menarik mundur. Dia tidak mengejar, namun sosok kecil tiba-tiba muncul di belakangnya. "Rasakan tinjuku." Suara lembut segera terdengar ketika tinju kecil melesat. Peng, Sisan dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk memblokir dadanya. Namun orang bisa mendengar bahwa tongkat biru segera mengeluarkan retak, dan akhirnya tinju Jian mendarat di dada Sisan. "Bajingan kecil, kamu benar-benar berani melancarkan serangan menyelinap." Tubuh Sisan buru-buru mundur dan segera melesat ke arah gerbang 10.000 kalajengking. "Para tetua, mengapa kalian tidak datang menyelamatkanku?" Beberapa tetua menggertakkan gigi setelah mendengar raungan marah Sisan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun hanya 2 ahli Dou Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Sisan. Tidak baik untuk campur tangan dalam pertarungan orang lain. Sosok Jian memimpin dan muncul di depan kedua ahli Dou Huang ketika mereka bergegas maju. Sementara Jian memimpin menghalangi 2 ahli Dou Huang, tawa samar segera terdengar di belakang Sisan. "Ketua Sisan, sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking menang hari ini." Sisan menoleh ke belakang dengan susah payah saat tinju Xiaoyan menghantam di punggungnya. Ledakan oktan. Bang, kekuatan yang menakutkan meledak di punggung Sisan. Warna darah di wajahnya menghilang, seteguk darah segar dengan keras dimuntahkan. Sayap di punggungnya secara bertahap menjadi ilusi. Setelah itu dia seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. "Ketua!" Mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking sedikit terletak saat melihat Sisan jatuh dari langit. "Bajingan, bunuh dia, balas dendam untuk ketua." Segera banyak raungan marah bergema di atas langit. Semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan buru-buru bergegas ke arah Xiaoyan. Namun para ahli dari sekte racun juga segera bergegas. "Orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawan kalian adalah kami. Tuan Yan, kamu harus istirahat dulu, serahkan sisanya kepada kami." Seorang ahli Dou Huang dari sekte racun menoleh ke arah Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat kepalanya dan mengamati medan pertarungan antara Ratu Medusa dan Pelindung Ti. "Bagaimana dengan kakak Cailin?" Sosok Jian segera melintas ke sisi Xiaoyan. Kekuatannya mirip dengan Pelindung Ti, masih sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Xiaoyan berbicara sambil berpikir keras. Jian sedikit mengangguk, matanya sekali lagi mempelajari medan pertarungan lainnya. Ada kabut ungu yang mengisi ruang di sana menutupi. Tidak ada yang tahu siapa yang bertahan di dalamnya. Bang, 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 sosok manusia saling berpotongan. Pedang dan rantai berpotongan di langit dan memancarkan percikan api. Wajah Ratu Medusa masih sedingin es ketika pedang di tangannya membentuk lengkungan aneh, menusuk ke dalam rusuk Pelindung Ti dengan cara yang rumit. Namun Ratu Medusa mengerutkan kening ketika tidak ada jejak darah segar saat dia menarik pedangnya, dan hanya membuat kabut hitam berfluktuasi sedikit. Pelindung Ti hanya tertawa dingin ketika melihat Ratu Medusa mengerutkan kening. Tatapannya sejenak menyapu pertarungan antara Shibian dan dokter perkecil. Dia sadar dia tidak bisa menunda Ratu Medusa lebih lama lagi. Tangannya kemudian melambai, sebuah tas yang berisi roh hidup segera muncul, dan suara mengunyah segera terdengar. "Cailin, serang, hentikan dia dari menelan roh." Di sisi lain, Xiaoyan juga linglung sesaat karena tindakan Pelindung Ti. Dia tiba-tiba teringat saat Pelindung Wu menelan roh Yunsan saat itu. Ratu Medusa langsung bergegas, pedang di tangannya melambai dengan kasar menghantam gumpalan kabut hitam di depan Pelindung Ti dan membuatnya meledak. Beberapa saat kemudian, banyak tubuh roh ilusi menembak keluar dengan liar melarikan diri ke segala arah. "Bajingan, kamu benar-benar berani menghancurkan tas jiwaku?" Mata Pelindung Ti langsung berubah menjadi marah saat dia menyaksikan tubuh roh melarikan diri ke segala arah. "Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini pelindung ini akan menggunakan rohmu untuk menggantikan tubuh roh yang telah melarikan diri." Deru marah Pelindung Ti bergema di langit. 5 rantai hitam segera melonjak dari tubuhnya dan segera mengejar Ratu Medusa. Ratu Medusa langsung menjadi kurang beruntung saat menghadapi serangan Pelindung Ti yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Wajah Xiaoyan dan Jian berubah sedikit ketika melihat situasi Ratu Medusa. "Aku akan pergi dan membantu kakak Cailin." Jian baru saja akan bergerak, namun itu dihalangi oleh Xiaoyan. "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi beban baginya." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Tolong lindungi aku, jangan izinkan siapapun untuk mengganggu."
Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam dan memejamkan matanya, kemudian mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk beberapa segel unik. Setelah waktu yang cukup lama, segel di tangannya sudah membentuk kristal giok seukuran telapak tangan. Ruang di sekitar Xiaoyan juga tiba-tiba berfluktuasi saat segel kristal giok muncul. Bahkan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lepas dari perhatian Ratu Medusa dan pelindung Ti. Cailin, minggir! Segel membalikkan laut. Xiaoyan berteriak saat cahaya kristal melesat menuju pelindung Ti. Pelindung Ti terkejut saat melihat cahaya terang yang menembak ke arahnya. Segel kristal? Bukankah ini teknik segel dewa? Pelindung Ti tidak pernah mengharapkan teknik do yang diperingatkan oleh Hollow Soul akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pria muda yang dia tidak kenal. Kemudian wajah pelindung Ti serius saat tangannya bergerak. Kabut hitam di tubuhnya tiba-tiba menyusut dan membentuk sebuah bola hitam. Bang, dua kekuatan yang menakutkan segera bertabrakan seperti meteor. Gelombang energi segera menyebar hampir mencapai puluhan kilometer jauhnya sebelum akhirnya secara bertahap menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, sosok pelindung Ti melintas di langit dengan tampilan menyedihkan, dan kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Sialan, bagaimana mungkin orang ini mempraktekkan teknik segel dewa? Apa latar belakangnya? Lupakan saja, aku harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan di lain waktu. Kamu ingin pergi? Tawa dingin Ratu Medusa segera terdengar saat tubuh pelindung Ti baru saja mundur. Pedang di tangannya melambai dengan kejam menembak ke arah pelindung Ti. Pelindung Ti melambaikan tangannya dan rantai hitam segera muncul, namun itu hanya memperlambat energi pedang Ratu Medusa. Lengannya sekali lagi bergetar dan beberapa rantai besar meledak dengan eksplosif, akhirnya dengan kasar menabrak aura pedang. Ratu Medusa mengamati pelindung Ti yang perlu menggunakan dua serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit kaget sebelum segera memahami alasannya. Tanpa membuang waktu, energi 7 warna meletus dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi piton 7 warna yang sangat besar. Pergi! Wajah pelindung Ti menjadi jelek ketika piton 7 warna menembak ke arahnya. Dia tahu dia tidak akan bisa menerima serangan Ratu Medusa sehingga memutuskan melarikan diri. Namun kekuatan hisap segera muncul ketika Ratu Medusa mengepalkan tangannya, itu membuat pelindung Ti melambat. Bang, piton 7 warna segera menghantam saat pelindung Ti memalingkan kepalanya, dan sebuah ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit. Energi 7 warna secara bertahap menyebar, dan sosok hitam menyedihkan segera bergegas keluar, mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri. Mata Ratu Medusa mengejek saat mengamati pelindung Ti yang melarikan diri. Mengepalkan tangannya, kekuatan hisap segera meletus dan memperlambat pelindung Ti. Kemudian tubuh Ratu Medusa sudah muncul di belakangnya dan dengan kejam menghantam punggung pelindung Ti. Pelindung Ti terhuyung mundur saat diserang oleh telapak tangan. Kabut hitam di tubuhnya sudah menjadi lebih tipis. Saat ini sepertinya bahkan seorang ahli Do Hwang bisa dengan mudah menghabisinya. Kemudian energi 7 warna di tangan Ratu Medusa segera membungkus pelindung Ti. Itu seperti kunci yang menyegel pelindung Ti. Luka orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak pembalasan sekarang. Dia memang jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan pelindung Wu. Suara Ratu Medusa terdengar saat dia muncul di depan Xiaoyan. Di bawah penindasan energi 7 warna, kabut hitam yang menyelimuti tubuh pelindung Ti akhirnya menghilang dan memunculkan tubuh aslinya. Tubuh roh? Xiaoyan dan Ratu Medusa terkejut ketika mereka melihat tubuh asli pelindung Ti. Apa yang terjadi? Jangan bilang bahwa kita telah menangkap orang yang salah. Seharusnya itu tidak terjadi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menjulurkan tangannya pada lapisan energi 7 warna. Dengan Fallen Heart Flame, tubuh roh pelindung Ti tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan memasukkan tubuh pelindung Ti ke dalam botol giok, kemudian memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan menghela napas lega setelah menyimpan botol giok. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil diraih.